Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurfaida dari AK21C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategik. Yang pertama ada pembahasan visi atau vision, mencerminkan mimpi dari pendiri atau pemilik perusahaan. Apa maksud didirikannya perusahaan? Dalam industri apa? Keunggulan-keunggulan kompetitif apa yang diharapkan sehingga membedakannya dengan perusahaan dengan yang lain? Selanjutnya ada misi. Pernyataan misi memfokuskan perhatian pada tujuan, bagaimana menghadirkan impian yang disebut dalam misi visi menjadi kenyataan atau down to earth statement. Beberapa aspek mendasar antara lain adalah nilai-nilai organisasi, kompetensi yang dimiliki, segmen pasar yang dilayani, skala geografis yang hendak dicapai, kebijakan-kebijakan yang dianut, tujuan yang hendak dicapai, kepentingan sosial masyarakat yang direncanakan. Selanjutnya ada strategic objectives, adalah merupakan hasil spesifik yang ingin dituju oleh perusahaan untuk dapat mencapai visi yang telah dirancangkan. Penetapan strategik objektif harus realistis, menantang, terukur, konsisten, dan jelas. Nah, untuk selanjutnya, strategik objektif seyogyanya dibuat untuk setiap divisi yang ada. Tujuan dapat ditetapkan dalam bentuk finansial, pengembangan produk, pengembangan operasi, peningkatan kinerja, pertumbuhan atau akuisisi, merger, joint venture, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada strategi penetapan bagaimana. Strategi menetapkan bagaimana strategik objectives dapat dicapai. Dalam memulai penetapan strategi secara umum, ada 3 hal mendasar yang harus dipertimbangkan, yaitu cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Yang selanjutnya ada key success factor. Faktor kunci keberhasilan usaha atau key success factors merupakan variabel yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga menjamin strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Faktor-faktor ini diperoleh dari hasil analisis internal atau kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya, dan analisis eksternal. Faktor luar yang akan di luar kendali perusahaan meliputi ekonomi, peraturan pemerintah, stabilitas keamanan, suhu politik, dan sebagainya. KSV atau Key Success Factor internal harus dimiliki dan dilaksanakan, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendukung. Untuk selanjutnya ada Standard of Excellence. Standard of Excellence merupakan ketentuan organisasi yang harus dimiliki sehingga perusahaan dapat mencapai kesempurnaan layanan kepada pelanggan. Standar of excellence harus dicapai khususnya dalam aspek-aspek berikut. Yang pertama ada sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, sistem yang diterapkan dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada standar operasi perusahaan. Selanjutnya ada standar layanan kepada pelanggan, dan yang terakhir adalah standar keuangan. Selanjutnya ada transformational balance scorecard. Adalah sebuah perangkat strategis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep BS menawarkan sebuah sistem evaluasi kinerja yang seimbang, terintegritas, berbasis strategi, memiliki indikator kinerja masa lalu atau aging, dan memprediksi kinerja masa depan atau iding, serta selaras, alignment, dan sistematis. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Kaplan dan Norton di era 80-an.
Nah, itu dia pembahasan tentang materi kuliah manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.